Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali pada pertemuan yang ketiga, pelajaran adab atau pendidikan akhlak. Kali ini kita mengambil tema kewajiban seorang anak ketika berada di rumah. Ya. Sebelumnya marilah kita baca Al-Fatihah dulu dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti diberikan kemudahan pemahaman sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. Amin. Ya, anak-anakku semuanya, kali ini kita mengambil tema kewajiban kita ketika berada di rumah beserta kedua orang tua kita. Ini ada di bab 19 dari kitab Al-Akhlaqu lil Banat. Mengapa kita mengambil tema ini? Karena yang sering bersentuhan dengan diri kita adalah orang tua kita. Ya, seandainya kita mengetahui begitu besar jasa orang tua kita, pasti kita belum mampu untuk bisa membalasnya. Coba kalian renungkan. Ketika kalian berada di rumah sekarang, baik mulai kecil maupun sampai sekarang, siapa orang yang paling bisa menerima kita apa adanya? Tentu saja orang tua. Siapa yang masih mau memeluk kita dengan segala kesalahan kita? Pasti hanya orang tua. Ketika orang lain membenci kita, ketika orang lain memarahi kita, hanya orang tua kita yang mau memeluk kita. Makanya ironis sekali ketika kalian sedang sibuk dengan HP, kemudian dipanggil orang tua hanya untuk membelikan sesuatu, membelikan gula, membelikan garam, kalian tidak mau. Ya. Mumpung kalian semuanya yang masih ada di rumah, manfaatkan waktumu dengan ibumu. Pandangi wajah ibumu, pandangi wajah ayahmu. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada nonton artis-artis idola kalian. Ya, di dunia ini orang tualah yang paling keramat, yang paling manjur doanya. Ya, untuk anak-anakku semuanya yang masih didampingi oleh orang tuanya, manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Baiklah, marilah kita lanjutkan materi kita di bab 19 dari kitab Al-Akhlaqu lil Banat ini. Silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya dan ikuti dengan baik materi kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Mada utawi opo iku yajibu wajib alaiki ing atase sira liwalidaiki maring wong tua loro sira. Paragraf yang pertama, al-faqrah al-ula. Idza arafti nalikane wis ngerti sapa sira ta'aba walidaiki ing payahe wong tua loro sira fi tarbiyatiki ing dalem didik sira wa umma mahabbatihima lan agunge cintae wong loro sira, wong tua loro sira laki maring sira. Fabima mongko kelawan apa tajzina bales sapa sira huma ing wong tua loro sira. Tobaan jelas annaki sak temene sira iku la taqdirina ora mampu sapa sira antajzi
yen to bales sapa sira hima ing wong tuwa loro. Wa malan ora ono alaiki ing atase sira illa kejaba anta mali yen to agawe sapa sira bihadhil adab kelawan iki-iki tata krama. Ya. Di paragraf yang pertama ini ya menjelaskan bahwa seandainya engkau tahu betapa payahnya kedua orang tuamu dalam mendidik kamu serta besarnya rasa cinta mereka kepadamu, pasti kamu tidak akan bisa membalasnya ya. Tidak ada hal lain yang bisa kamu lakukan kecuali dengan beberapa sikap berikut ini ya, yang akan saya bacakan pada paragraf berikutnya. Kita lanjutkan. Al-Faqrah Ats-Tsaniyah, paragraf yang kedua. An tamtathili yento nurut sapa sira awamirahuma ing pira-pira perintahe wong tuwa loro ma'al mahabbati sertane rasa cinta wal ihtirami lan penghormatan. Wa ta'mali lan yen to agawe sapa sira kullasyai'in ing saben-saben sewiji-wiji yurdi kang dadekake ridho apa kullu syai' hima ing wong tuwa loro sira. Bi antuh sini kelawan yen to bagusi sapa sira ilaihima maring wong tuwa loro. Qala wis dawuh sapa Allah taala wabil walidaini ihsana, wabil walidaini lan kelawan wong tuwa loro ihsana bagusi sapa sira. Wa anta batasimi lan yento senyum sapa sira amamahuma ing dalem ngarepe wong tuwa loro daiman saklawase. Wa tusafihi lan yento salim sapa sira hima ing wong tuwa loro kulla sobahin ing dalem saben-saben isuk wa masain lan saben-saben sore. Wa tadai lan yento ndongaake sapa sira lahuma maring wong tuwa loro pitulil umuri kelawan panjang umur fi sihhatin ing dalem sehat jasmani wa afiatin lan sehat rohani. Wa antu hafidhi lan yen tonjoko sapa sira ala kutubiki ing atase pira-pira kitab sira wa malapisiki lan pira-pira pakaian sira wa jami'i adawatiki lan sekabehane pira-pira peralatan sira wa turattibi lan yen to nata sapa sira ha ing kitab pakaian lan peralatan fi maudhi'iha ing dalem panggonane masing-masing tartiban kelawan tatanan hasanan kang bagus. Wa anta jatahidi lan yen to sungguh-sungguh sapa sira fi mutalaati durusiki ing dalem mutalaah pelajaran sira. Wa ta'mali lan yen to agawe sapa sira fil manzili ing dalem omah wa fi kharijihi lan ing dalem jabone omah kulla syai'in ing saben-saben sewiji-wiji yasurru kang dadekaken seneng apa kullu syai' huma ing wong tuwa loro sira. Nah, apa yang harus kita lakukan apabila kita belum bisa membalas orang tua? Ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan, yaitu pertama, patuhilah semua perintahnya, terutama dengan rasa cinta dan penuh penghormatan. Kerjakan segala sesuatu yang menjadikan keduanya ridho dengan berbuat baik kepadanya, sebagaimana firman Allah wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di sini ya anak-anakku semuanya, di dalam Al-Quran banyak sekali ada beberapa ayat yang
Allah meletakkan firman-Nya, perintahnya untuk berbuat baik kepada orang tua disandingkan setelah kewajiban beribadah dan larangan untuk musyrik kepada Allah, larangan untuk syirik, menyekutukan Allah. Jadi begitu mulia seorang orang tua di sisi Allah. Maka dari itu, barang siapa yang menyakiti orang tua berarti sama juga menyakiti Allah. Barang siapa yang menjadikan orang tua ridho, berarti disitulah juga ridhonya Allah. Apalagi yang harus kita lakukan di hadapan orang tua? Selalu tersenyum, ya. Kemudian selalu salim setiap pagi dan setiap sore, terutama setelah sholat berjamaah. Ya, mungkin kalau di sekolah kalian selalu atau sering menata sandal, menata sepatu untuk bapak ibu guru. Apakah di rumah juga kalian lakukan untuk ibu kalian? Nah, coba itu direnungi, ya. Ibu dan ayah kalian adalah orang yang dari kecil mendidik kalian, sedangkan bapak ibu guru adalah orang-orang yang baru ketemu kalian ketika sudah besar, ya. Jadi keduanya sama-sama harus dihormati dan sama-sama diperlakukan sebagai orang yang mulia. Kita lanjutkan, dan doakan keduanya panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian jagalah semua hal-hal barang-barang yang dibelikan oleh orang tua, mulai kitab, pakaian, semua peralatan sekolah, ya, ditata dengan tertib. Itu tanda rasa syukur kita atas rizki yang diberikan oleh Allah melalui orang tua kita. Meskipun kita tidak tahu bagaimana orang tua mencarinya, ya, kadang dengan cucuran keringat, dengan derean air mata yang semuanya disembunyikan dari hadapan kita. Tentu saja itu semuanya untuk membahagiakan kita. Maka dari itu perlu disyukuri dengan cara menjaga barang-barang atau sesuatu yang dibelikan oleh orang tua kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Itu juga salah satu bentuk balasan kita kepada orang tua untuk saat ini, ya. Rajin belajar, rajin menghafalkan Al-Quran kalau memang itu sudah menjadi tekad kalian sejak awal mondok. Jangan kecewakan mereka dengan permasalahan yang tidak mereka inginkan. Kadang saya sering menerima titipan surat, entah titipan pesan untuk orang tua yang jarang sekali menanyakan kabar orang tua, tapi yang didahulukan apa? Minta uang. Coba sekali-kali kalian memberikan informasi yang menyenangkan. Misalnya, Bu, saya sudah hafal 5 juz dalam 1 bulan. Pasti luar biasa bahagianya orang tua. Itulah yang mereka harapkan ketika mendengar kabar dari kalian, bukan yang lainnya. Kita lanjutkan. Lakukan segala sesuatu yang membahagiakan orang tua, baik di rumah maupun di luar rumah. Ya, sekarang kita lanjutkan ke paragraf yang ketiga. Al-Faqra as-salitsah. Wa tahdhari lan ngedoi lan yento ngedoi sapa sira min ayyi syai'in saking saben-saben suwiji-wiji yu'dhi kang nglarani apa ayyi syai' hima ing wong tuwa loro. Fala tarfa'i mongko aja ndukurake sapa sira sautaki ing suara sira fauqa sautihima ing dalem dhuwure suarane wong tuwa loro sira. Walakin lan tetapine takallami ngomongo matura sapa sira ma'ahuma sertane wong tuwa loro sira
bi kalamin kelawan omongan latifin kang alus. Qala wis dawuh sapa Allah taala, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Fala taqul mongko aja ngomong sapa sira lahuma maring wong tuwa loro sira uffin hus atau wala tanhar lan aja bentak sapa sira huma ing wong tuwa loro sira wakul lan ngomongo matura sapa sira lahuma maring wong tuwa loro sira qaulan ing omongan kariman kang mulya. Wala tulihi lan aja meksa sapa sira alaihima ing atase wong tuwa loro sira fi talabi syai'in ing dalem nuntut sewiji-wiji minal asyai saking pira-pira perkara. Wala siyama lan apa maneh amamat dhaifi ing dalem ngarepe tamu. Wa idza mana'a lan nalikane nyegah sapa wong tuwa loro ki ing sira anhu saking talabu syai' au ghadiba utawa duka sapa wong tuwa loro alaiki ing atase sira fala tahnaki mongko aja muring-muring sapa sira wala tangduri lan aja ningali sapa sira ilaihima maring wong tuwa loro biainin kelawan mripat hadatin kang tajam au biwajahin utawa kelawan wajah abusin kang merengut. Wala tuhamhimi lan aja gremeng sapa sira alaihima ing atase wong tuwa loro. Walakin lan tetapine uskuti menengo sira waqbali lan nerima sapa sira nasihatahuma ing nasihate wong tuwa loro. Bikulli farahin kelawan saben-saben bahagia wasururin lan seneng. Wahdari lan ngedohono sapa sira aidon hale maneh antak tibi yento bohong sapa sira alaihima ing atase wong tuwa loro au tashtimi utawa mesuh sapa sira hima ing wong tuwa loro. Wa fil hadisi lan ing dalam hadis minal kabairi iku setengah saking dosa gedhe syatmur rajuli utawi pisuhane wong walidayhi ing wong tuwa lorone. Nah, pada paragraf yang ketiga ini menjelaskan tentang hal-hal yang harus kita jauhi ketika bersama orang tua. Kalau yang di paragraf yang kedua tadi adalah hal-hal yang harus kita lakukan terhadap orang tua. Sekarang hal-hal yang harus kita jauhi ketika bersama orang tua. Ya, jauhilah segala sesuatu yang membuat orang tua tersakiti atau yang menyakiti perasaan orang tua. Jangan bersuara keras di atas suara orang tua. Jangan meninggikan suara di atas suara orang tua. Berbicaralah dengan perkataan yang halus, dengan perkataan yang lembut, sebagaimana Allah berfirman, janganlah berbicara kepada keduanya dengan kata-kata saja tidak boleh, apalagi yang lainnya lebih dari itu. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentaknya, dan berkatalah dengan perkataan yang mulia. Berikutnya, jangan memaksa orang tua ketika kamu menginginkan sesuatu. Ya, jadi bersabarlah. Barangkali orang tua harus mencari nafkah terlebih dahulu, ya. Apalagi ketika ada tamu, ketika di depan orang lain. Ketika kedua orang tuamu mencegah kamu dari sesuatu hal yang berbahaya atau marah kepadamu, maka jangan marah, jangan ikut marah, dan jangan memandang mereka dengan pandangan yang tajam, karena hal itu akan
menyakiti perasaan mereka. Orang tua memarahi kita, orang tua mengingatkan kita karena ingin kita baik. Mereka adalah orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita dan tidak menginginkan anaknya menjadi tidak baik. Tentu saja ingin menjadi anaknya mulia, maka jangan marah kalau diingatkan oleh orang tua. Atau menampakkan wajah yang cemberut atau ngomel kepada orang tua, itu adalah adab yang sangat tidak baik. Tapi apa yang harus kita lakukan? Diamlah dan terimalah semua nasihatnya dengan segala sukacita. Dan yang perlu kalian ketahui atau yang kalian jauhi ketika bersama orang tua, jangan membohongi orang tua. Ini yang penting, tidak kalah penting. Ya, membohongi orang lain kita berdosa. Ketika membohongi orang tua, dosanya lebih berlipat. Sedikit saya selipkan cerita pengalaman saya. Saya juga alumni Pondok Pesantren Wali Songo. Ya. Selama 6 tahun saya mondok di sini, yang selalu saya jauhi adalah saya menghindari gosip. Yang kedua, saya tidak pernah nunggak dalam pembayaran SPP maupun syahriah. Sama sekali, itu yang saya hindari selama 6 tahun. Meskipun saya nggak terlalu pinter-pinter amat, biasa-biasa saja. Tapi saya alhamdulillah diberi kelancaran oleh Allah dalam menimba ilmu di sini. Ya, ketika orang tua mengirim sangu ke saya, yang saya dahulukan adalah kewajiban saya, yaitu membayar syahriah pondok dan membayar SPP pondok. Kenapa? Karena saya di sini mendapatkan fasilitas yang bagus, mendapatkan fasilitas yang lengkap, tidak kurang apapun dan tidak berbeda dengan siapapun. Nah, dari situlah alhamdulillah hikmahnya saya rasakan luar biasa. Saya diberikan kelancaran dalam mencari ilmu, diberikan kelancaran dalam menerima ilmu. Nah, itu tadi hikmah dari tidak menjauhi berbohong kepada orang tua. Atau, dan jauhilah pula berkata kotor di hadapan mereka, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, iri syatmur rajuli walidayhi, termasuk dosa besar ketika seseorang mengumpat kedua orang tuanya. Ya. Untuk paragraf yang terakhir kita lanjutkan. Al-faqrah ar-rabi'ah, waja'a lan wis sowan sapa rajulun wong lanang ilan nabi maring nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala mongko takon sapa rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man utawi sinten iku ahakun nas luweh hae menungso bihusni sahabati kelawan baguse nyerawungi ingsun. Kola mongko ngendika sapa Rasulullah, ummuka, ibumu. Kola mongko takon sapa rajul, summa nuli sinten. Kola mongko jawab sapa Rasulullah, ummuka, ibumu. Kola takon maneh sapa rajul, summa man nuli sinten. Kola jawab sapa Rasulullah, ummuka, ibumu. Kola takon maneh sapa rajul, summa man nuli sinten. Kola mongko jawab sapa Rasul, abuka, bapakmu. Wal bintu lan utawi anak wadon allati kang tuamilu nyerawungi sapa bintun walidaiha ing wong tua lorone bintun
muamalatan kelawan sesrawungan hasanatan kang bagus tanalu mongko merkoleh sapa bintun ridallahi ing ridone Allah wa ridahuma lan ridone wong tuwa loro. Wa fil hadits lan ing dalem hadis al jannatu utawi swarga iku tahta aqdamil ummahat ing dalem ngisore sikile piro-piro ibu. Penjelasannya untuk paragraf yang keempat sebagai berikut. Ada sebuah cerita nyata ya, di zaman Rasulullah seorang laki-laki mendatangi Rasulullah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik aku pergauli atau orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Rasulullah menjawab yang kedua, "Ibumu." Laki-laki bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sampai pada pertanyaan yang keempat, "Kemudian siapa?" Baru Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Disinilah begitu besar bentuk penghormatan Rasulullah, bentuk penghormatan Allah kepada kedua orang tua kita. Manakala orang tua meridhoi kita, disitulah ridhonya Allah. Manakala orang tua marah kepada kita, disitulah murkanya Allah. Di sini seorang ibu disebutkan 3 kali oleh Rasulullah karena memang ada yang menafsiri 3 kali perjuangan ibu terhadap diri kita yang dilakukan sendiri. Yang pertama ketika mengandung, yang kedua ketika melahirkan, yang ketiga ketika menyusui. Ayah pun tidak kalah pentingnya untuk kalian hormati, karena ayahlah yang menafkahi kita, mendidik kita ketika sejak kecil sampai besar. Keduanya sama-sama berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Seorang anak perempuan yang bisa mempergauli kedua orang tuanya dengan pergaulan yang baik, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah dan ridho keduanya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, surga di bawah telapak kaki ibu. Anak-anakku semuanya, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi diberikan manfaat dan barokah oleh Allah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.